Oke, halo, selamat sore Bu Susi. Sore, Bu Nok. Oke, gimana nih kabarnya Bu Susi sore ini? Kayaknya Alhamdulillah penuh semangat ya. sehat. Bu Penuh Nok semangat. bagaimana? Oke, saya Sehat juga juga? sehat. Ya, saya dengar-dengar kan Bu Susi mau melakukan coaching ya dengan rekan sejawatnya. Nah, untuk melakukan coaching itu pastinya Bu Susi sudah menyiapkan dong beberapa hal ya. Nah, termasuk rubrik penilaian pada saat melakukan coaching. Nah, rubrik penilaian yang digunakan Bu Susi itu yang seperti apa ya, Bu? Oh, rubrik penilaian yang akan saya gunakan saat coaching ini adalah melalui Alutirta, Bu. Oh iya iya Alutirta ya. Jadi menetapkan dulu apa tujuannya gitu ya, Bu ya. Betul, tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, ya luar biasa. Nah, kemudian nanti pada saat coaching itu, nah kompetensi inti yang ingin Ibu capai itu apa saja? Tentunya saya ingin mencapai dari semua kompetensi coaching yang ada ya, Bu. Seperti kompetensi kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Hmm, oke. Nah, dari tiga kompetensi inti pada saat coaching itu, nah, eh, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Susi itu supaya saya mengobservasinya gitu? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya lebih dominan ingin berfokus meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti secara spesifiknya nanti pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya begitu yang ingin Ibu Susi kembangkan di sini yang pengen diobservasi begitu ya Bu ya. Nah, Betul. kemudian dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu Susi inginkan itu yang seperti apa, Ibu? Indikator ketercapaiannya yang saya inginkan itu ya adalah saya dapat membantu coach untuk dapat memaksimalkan potensi dirinya untuk menemukan solusi dari setiap masalah yang ia hadapi. Selain itu, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach dapat menumbuhkan ide-ide baru bagi coach. Seperti itu, Bu. Iya, iya, oke, baik ya. Kalau begitu, saya sudah cukup paham dengan apa nanti yang akan Ibu lakukan. Nah, kira-kira Ibu akan melakukan itu kapan ya, Bu? Eh, Insya Allah hari ini juga, Bu. Ibu Oh, bagaimana? Ada waktu? oh iya, bisa Ibu ya. Kalau gitu berarti nanti saya langsung ke tempat Ibu ya. Ya, Baik, Ibu. supaya. Terima kasih. Oke, selamat siang Pak Maptu. Apa kabar? Selamat siang juga, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya sudah datang di Gimit ini. Nah, kita akan melakukan coaching selama 15 atau 20 menit nih, nggak lama-lama. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa proses coaching ini akan direkam untuk keperluan program, tapi jangan khawatir. Video coaching ini hanya akan didengar oleh fasilitator. Baik, untuk memulai, mau ngomongin apa selama 15 sampai 20 menit ini, Pak Maptu? Mungkin gini ya, Bu Susi ya. Saya tuh ngerasain banget akhir-akhir ini saya merasa kewalahan ya dengan kegiatan saya. Saya merasa nggak punya waktu buat diri saya sendiri gitu ya, ngerjain hal-hal yang saya senangi atau dalam bahasa kerennya me time lah gitu ya, bahasa anak mudanya. Saya merasa hari-hari saya penuh dengan pekerjaan gitu, full work gitu ya, sangat-sangat padat. Bahkan keluarga juga kadang apa ya agak dinomor dua kan gitu ya, begitu Bu. Oke, jadi Pak Maptu mau ngomongin soal hari-hari Pak Maptu yang berasa hanya penuh dengan pekerjaan dan pekerjaan saja ya Pak ya. Sehingga waktu untuk keluarga itu kurang. Jadi hari-harinya kerja, kerja, dan kerja.
Seperti itu, Betul, Pak. betul banget, Bu. Rasanya waktu buat jangan kan buat keluarga, buat diri sendiri aja nggak ada kayaknya gitu. Jadi Pak Map tuh maunya cari cara biar ada keseimbangan antara pekerjaan dan waktu untuk diri sendiri itu kira-kira bagaimana? Nah, sekarang ini kalau ngomongin soal proporsi waktu dan kualitas, kondisi idealnya yang diinginkan Pak Mapku sendiri yang bagaimana, Pak? Jadi begini Bu, saya di sela-sela pekerjaan saya dan kegiatan saya juga, saya masih memiliki waktu untuk me time sebenarnya untuk buat diri sendiri, ya nggak tiap hari juga berasa hidup buat kerja seperti itu Bu. Seperti itu Bu. Menurut Pak Map tuh kategori me time buat Pak Mapku itu yang seperti apa ya? Ya seperti olahraga kecil-kecilan ya kayak jogging atau apa ya main badminton gitu kan. Paling ya seminggu itu kalau semacam badminton ya seminggu 1 sampai 2 kali. Kadang kan saya juga suka futsal ya gitu kan. Jadi saya juga pengen seperti itu kan. Kalau dulu mah seminggu sampai 3 kali. Kalau sekarang seminggu sekali juga kadang keburu kadang enggak gitu. Saya juga pengen ngerawat apa ya. Saya di rumah punya tanaman kayak bonsai sih, cuma bonsai bukan kategori buat kontes ya, bonsai buat senang-senang aja gitu ya di rumah. Nah, itu juga sama, tidak terawat ya kan minimal harus disiram 2 3 hari sekali gitu sih juga enggak. Itu ya. Jadi kalau melihat hal-hal seperti itu kan sama ya kayak me time juga ya. Terus keluarga juga sama. Biasanya kan kita minimal seminggu 2 kali lah keluar seperti itu kan jalan-jalan di deket-deket aja gitu di sini ke apa yang jarak 1 kilo 2 kilo paling jauh 5 kilo lah dari sini gitu ya. Jadi gitulah. Jadi nggak mau terlalu banyak memikirkan pekerjaan juga gitu tadinya gitu kan. Jadi hari-harinya terasa penuh banget dan habis ini ada apa pekerjaan ini selesai ada lagi gitu ya. Jadi perasaan nggak selesai-selesai gitu Bu, seperti itu. Jadi waktu 24 jam itu serasa kurang ya Pak Mapku ya? Iya, sepertinya harus ditambah 7 hari juga harus Nah, ditambah kayaknya. kira-kira untuk mencapai yang diinginkan oleh Pak Mapku itu berapa lama tuh waktu kita untuk bisa melakukan hal yang diinginkan tersebut? Ya Idealnya. paling sekitar 2 sampai 3 jam lah. Ya kalau misal jogging ya, saya mah paling butuh 1/2 sampai 1 jam. Kalau buat ngurus tanaman gitu ya, atau refreshing sejenak lah 2 sampai 3 jam gitu ya. Tapi itu rasanya dikejar-kejar kerjaan gitu. Jadi kita jadi nggak enjoy gitu. Tetap aja di pikiran teh keinget terus kerjaan gitu. Jadi waktu 24 jam itu berasa nggak cukup gitu. Bangun pagi saya harus ke sekolah kan pagi-pagi disiapin apa anak-anak gitu kan sebelum berangkat siapin terus berangkat ke sekolah terus kan ngajar gitu kan sampai siang jam 2 jam 3 baru beres habis ngajar saya begitu program pengembangan diri juga ya banyak tugas-tugas juga sama terus malamnya ngerjain tugas tambahan yang dari sekolah kebetulan saya di apa mengelola keuangan juga jadi ya lumayan lah terus kadang-kadang juga disuruh apa ya ikut di kegiatan kemasyarakatan ya di sekitaran sini di organisasi yang saya ikuti seperti di LPM dan lain-lain seperti itu. Cukup padat juga ya Pak waktunya. Jadi Betul betul. memang sama sekali nggak ada waktu nih buat me time. Sebenarnya sih ada ya kadang-kadang ada waktu kosong jadi nggak full penuh gitu ya. Cuma seringnya saat ada waktu kosong tuh ada aja kerjaan yang apa yang ngedadak gitu ya bahasanya ya. Ujuk-ujuk lah bahasa Sunda nama gitu kan yang harus diselesaikan. Jadi eh misal kegiatannya kayak di sekolah juga kan yang tugas tambahan itu kan kadang waktunya nggak tahu waktu gitu kan harus dibereskan misal
malam ini atau besok harus sudah beres gitu kan. Jadi harus buru-buru dibereskan. Jadi kan gimana ya? Ya balik lagi. Jadi kalaupun ada waktu kosong ya kadang kita terganggu juga gitu sekali-sekali. Seperti itu, Bu. Kalau saya tanggap nih, jadinya maaf Pak Maptu ini seperti nggak ada breaknya ya. Betul, Meskipun betul. tadi Pak Maptu bilang ada sih ya waktu sebetulnya, namun tetap terisi dengan hal lain yang urgen, yang nggak enak hati kalau nggak dihadiri atau justru digunakan untuk pekerjaan yang harusnya sudah dikerjakan, tapi baru dikerjakan karena belum terorganisir dalam pikiran. Nah, sebenarnya apa yang perlu Pak Maptu agar saat ada break bisa me time, namun pekerjaan tetap bisa jalan? Mungkin dalam hal ngatur waktunya ya Bu ya. Membuat perencanaan waktu yang lebih baik mungkin buat saya. Kadang-kadang juga saya masih bingung soal prioritas pekerjaan juga sih Bu. Jadi mana yang harus dikerjakan lebih dulu seperti itu. Oke, oke. Jadi ada dua hal ya Pak ya, yang bisa Bapak lakukan agar bisa lakukan me time-nya tetap lebih jalan di sela-sela break pekerjaan tersebut. Yang pertama mungkin manajemen waktu, yang kedua soal mengatur prioritas pekerjaan. Nah, dari dua hal ini, mana kira-kira yang bisa dilakukan oleh Pak Maptu? Saya pikir mungkin harus dua-duanya juga ya bisa. Belajar mendisiplinkan diri sesuai jadwal yang dibuat, terus membuat prioritas pekerjaan juga agar saya tahu mana pekerjaan yang bisa diselesaikan sekarang, mana yang bisa besok juga masih bisa atau lusa gitu. Jadi ya harus dikerjakan dalam satu waktu, dalam satu hari seperti itu. Mungkin kita ambil prioritas seperti itu, Bu. Oke. Bagaimana nih Pak Maptu caranya memanage waktunya tersebut? Hmm, mungkin apa ya? Saya memulai dengan membuat daftar kegiatan yang akan saya kerjakan ya di buku kecil misal gitu kan, yang bisa saya bawa kemana-mana kali ya. Jadi tiap kali ada pekerjaan yang bisa saya catat waktunya agar bisa memetakan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu. Yang diprioritaskan lebih dahulu mana gitu. Jadi bisa tahu kapan nih bisa menyiapkan waktu buat saya yang me time itu ya di tengah-tengah waktu yang padat dan tidak ada pekerjaan yang terlupa. Seperti itu sih, Bu. Sepertinya begitu. Oke, oke, oke. Jadi untuk bisa memaksimalkan jadwal tersebut, kira-kira Pak Maptu mau melakukan apa? Mungkin tiap pagi, siang, sampai sore mungkin ya, saya akan mengecek jadwal saya agar kegiatan saya setiap harinya itu bisa tertata gitu ya, tertata dan termanage dengan lebih baik lagi gitu. Jadi lebih lebih rapih lagi gitu. Nah, sekarang kita sudah berada di percakapan ya, Pak. Nah, gimana nih Pak Maptu melihat situasi sekarang dengan tujuan yang Pak Maptu tadi di awal coaching ini? Saya sudah dapat solusi Bu berarti ya dari tujuan saya di mana saya harus mengatur kegiatan saya dengan membuat jadwal kegiatan dan daftar prioritas pekerjaan yang harus saya kerjakan. So, setiap ada kegiatan saya catat di buku kecil saya, buku saku gitu ya yang saya bawa kemana-mana dan saya akan mengeceknya setiap pagi, siang maupun sore untuk memastikan kegiatan saya sehingga tidak ada tugas yang terlewat atau terlupa seperti itu mungkin ya Bu. Sebagai tindak lanjut dari itu, katakanlah seminggu ke depan ini, sesudah Bapak kembali ke pekerjaan Bapak, hal berbeda apa yang akan dilakukan oleh Pak Maptu? Mulai besok saya menaati jadwal yang sudah saya buat sendiri harus tentunya ya. Lebih bertanggung jawab agar tujuan saya antara pekerjaan dan waktu luang itu lebih seimbang dan saya lebih enjoy mungkin mengerjakan seperti itu. Oke. Nah, dari percakapan ini, apa kira-kira yang bisa disimpulkan oleh Pak Maptu ya dengan satu atau dua kalimat pendek saja? Apa ya? Apa ya?
belajar membuat jadwal dan belajar mendisiplinkan diri mungkin ya, gitu ya. Oh iya, bagus sekali Pak. Oke, nanti Oke. kita ketemu lagi ya Pak. Kita bisa Siap, janjian oke. lagi via luring atau daring. Ya, semoga sukses ya menjalankan jadwal harian dan pekerjaannya dan bisa me Oke, time. siap. Siap, Bu Susi. Makasih ya atas saran dan masukan dari Bu Susi. Oke Pak, terima Oke, kasih. sama-sama. Saya pamit mundur ya Pak ya. Oke, Assalamualaikum. Bangga. Waalaikumsalam. Siap. Iya. Halo Bu Susi, tadi saya sudah mengikuti proses coachingnya Ibu dengan Pak Maku ya. Tadi Bu Susi setelah melakukan coaching ini mungkin bisa diceritakan nih hal-hal apa yang tadi Ibu telah lakukan untuk mencapai indikator pencapaian pengembangan yang Ibu inginkan. Kan di awal Ibu menyampaikan nih pengen mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan. Apa yang telah Ibu lakukan untuk mencapai indikator tersebut? Ya, saya tadi berusaha ya Bu saat proses coaching untuk menggali potensi diri coaching untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya dengan memberikan pertanyaan berbobot yang akhirnya bisa menggali dari akar permasalahan, kemudian langsung si coaching tersebut menemukan solusinya. Iya, oke. Iya Bu, tadi saya juga sempat membuat catatan dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sangat luar biasa Ibu, sudah bagus sekali. Tadi sudah sesuai dengan apa namanya rubrik tadi yang Ibu sampaikan yaitu menggunakan alur cerita ya Bu ya. Di sana kemudian Ibu juga lebih fokus pada pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan. Ibu bisa menggali informasi dan bisa menunjukkan solusi dari coaching itu sendiri. Jadi Ibu tidak terpancing untuk memberikan solusinya. Nah, seandainya nih nanti dan waktu gitu Ibu punya kesempatan untuk melakukan coaching lagi, kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan? Mungkin saya akan mengembangkan kompetensi present dan pendengar aktif. Jadi supaya ketiga kompetensi tersebut akhirnya bisa